Which it does. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Big Stan yang dirilis tahun 2007. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria yang berusaha membuat semua tahanan di penjara berdamai dan membongkar semua kebusukan kepala penjara. Penasaran dengan film ini? Baiklah, selamat datang di Nobar, mari kita langsung masuk ke alur filmnya. Think about it. Right on the beach, ocean breezes, blue skies, seagulls, all yours. Di awal film, terlihat seorang pria yang bernama Stan Minton. Saat ini, ia sedang berbicara dengan nenek tua. Ia membicarakan hal yang tidak sopan dengan nenek tua tersebut. And if it wasn't for my wife, I'd be bending you over the desk doing your doggy style right now. Namun tidak lama, datanglah polisi menangkap Stan atas tuduhan kasus penipuan. Ternyata, nenek tersebutlah yang melaporkannya. Saat di pengadilan, Stan dengan sombongnya, dia seperti merasa akan menang di persidangan. Namun ternyata, dia dinyatakan bersalah oleh Madam Foreman. Stan pun kesal dan mengatai Madam Foreman dengan kalimat yang tidak pantas. Lalu, hukumannya akan dilakukan besok jam 10 pagi. Sesampainya di kantor, dia sangat kesal terhadap keputusan persidangan. Pengacaranya pun mengatakan bahwa Stanley sudah kalah dalam persidangan tersebut. Namun Stanley tidak mau mengakui kekalahannya dan malah mengatakan bahwa pengacaranya lah yang kalah. Stanley yang kesal menyuruh si pengacara untuk menyuap hakim supaya dirinya tidak dipenjara. Namun pengacaranya menolak karena itu menyalahi aturan hukum. Stan lalu mendapat ide karena melihat papan iklan yang terdapat di seberang kantornya. Saat di persidangan kedua, kini ia mendapat pengacara baru yang bernama Mr. Popper. Berkat Mr. Popper, dirinya diberi tenggang selama 6 bulan untuk melanjutkan bisnisnya sebelum dirinya dijebloskan ke dalam penjara. Can't do that. My old man had a saying, you walk through a locker room, you're going to see some dick. Stanley pun mencari restoran dan makan sepuasnya bersama istrinya karena ia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa makan enak lagi ketika sudah di dalam penjara. Pada saat mereka sedang menikmati hidangan, istrinya pun meminta anak dari Stan agar ketika ia ditinggal, dia tidak kesepian. Namun Stan menolaknya dan malah mengatakan hal yang membuat istrinya sangat sedih dan lalu pergi dari restoran tersebut. Scene berpindah di sebuah bar. Di sana Stanley bertemu dengan pria yang terlihat sangar dan penuh tato. Do you got a problem? No, you've been to prison, right? Stan menanyakan tentang apa yang biasa terjadi di dalam penjara. Pria tersebut mengatakan bahwa kehidupan dalam penjara sangatlah mengerikan. Bahkan, si pria tersebut mengatakan hal yang membuat Stan sangat takut, yaitu pemboholan. So it's true, huh? A lot of guys turn gay in prison? Dengan sedikit gugup, Stan pun juga memperlihatkan sebuah tato yang ada di lengannya. Mommy, you might as well buy a welcome mat and strap it to your asshole. Keesokan paginya, Stanley dibangunkan oleh istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya kalau dirinya mengalami mimpi buruk. Istrinya pun menenangkannya. Hingga saat Stan berkata bahwa dia memiliki cara agar di dalam penjara nanti dia tidak akan dibool. Dia pun bercerita kepada sang istri tentang perjuangannya selama ini dan dia pun berteriak bahwa dia tidak akan dibool di dalam penjara. Stan mendatangi studio tato dan berencana untuk mentato lubang boolnya agar para napi di penjara nanti tidak tertarik kepadanya. Saat di rumah, dia pun berolahraga agar terlihat berotot dan dia meminta istrinya agar memasukkan sesuatu ke boolnya karena dia ingin orang yang dicintainya lah yang pertama kali mendapatkan kehormatannya. Scene berpindah di sebuah tempat latihan karate. Di sana Stan mengikuti latihan bela diri agar di dalam penjara nanti tidak ada yang berani mengganggunya. Namun di saat latihan, ia ditandingkan dengan salah seorang anak murid di tempat tersebut. You want me to fight this little guy? Dia pun dihajar habis-habisan dan kalah. Stan yang merasa tidak terima pun malah menyerangnya. Karena hal itu, dia diusir dan dihajar oleh senseinya. Ketika dia bangkit dan akan pulang, tidak disengaja dia melihat seorang pria tua yang meremehkannya. Dia pun membalas perkataan si pria tua tersebut dengan berkata, "Apa kau bisa lakukan lebih baik?" Tiba-tiba, Any questions? Stanley pun terkejut, lalu mengajaknya pulang ke rumahnya dan memperkenalkan istrinya dengan si pria tua itu yang disebut dengan The Master. How do you do? The master.
Stan pun mengatakan kepada istrinya bahwa The Master akan tinggal bersamanya dan akan melatihnya bela diri. Di saat makan bersama dengan The Master, istri Stan bertanya bela diri apa saja yang dikuasai oleh The Master. The Master pun menjawab bahwa dirinya menguasai bela diri campuran, terdiri dari gerakan mematikan karate, kungfu, Wing Chun, Muay Thai, dan lainnya. You can stop doing that now. Pada saat jam 5 subuh, Stan pun dikagetkan oleh The Master yang membangunkannya untuk memulai latihan. Dan menyuruh Stan memakan liver mentah yang The Master bawa untuk menjadi sarapannya. Eat this. Latihan pun dimulai. Stan hanya disuruh menendang samsak yang berbentuk manusia bertopi SD. Ketika Stan mengalami kesalahan, Stan diberi hukuman, dipukul dan disuruh meminum jus vital yang sangat menjijikkan. Dengan perasaan jijik, Stan pun meminum jus tersebut. Latihan pun dilanjutkan dengan Stan yang dipukul menggunakan tongkat yang sudah dibakar di atas es balok untuk berlatih agar bisa menahan rasa sakit. Istrinya Stan pun tidak tega dan meminta mereka untuk beristirahat. Namun Stan menolaknya dan memilih melanjutkan latihannya. Keesokan paginya, Stan melanjutkan latihannya lagi. Kali ini, latihan yang dijalani oleh Stan lebih ekstrim daripada latihan sebelumnya. Stan digantung dengan cara dijepit bagian kulit dadanya. Tujuannya agar tidak merasakan sakit saat dijepit bagian tersebut. Bahkan saat sarapan, ia disuruh makan hewan kalajengking yang masih hidup. Istri Stan merasa sangat marah dan kesal dengan sikap The Master yang bertindak seenaknya sendiri di rumah mereka. Malam pun tiba, Stan berniat mengerjai istrinya dan menunjukkan apa yang ia rasakan selama ini. Namun hal itu membuat istrinya kesal dan merasa sudah lelah dengan semua ini. Istri Stan pun meninggalkan Stan. Keesokan paginya, Stan kembali berlatih. The Master akan mengajarinya teknik paling mematikan, yaitu teknik pukulan 5 jari kematian. Namun, untuk sekarang mereka hanya memiliki waktu untuk melatih 1 jari saja. The Master pun langsung memperlihatkan gerakan tersebut. Dan sekarang, giliran Stan yang harus melakukan pukulan 1 jari tersebut. Namun ternyata... Hari-hari Stan disibukkan dengan latihan bela diri. Setelah menjalani semua latihan yang sangat keras dan sangat ekstrim tersebut, akhirnya Stanley pun menguasai berbagai seni bela diri. Berhasil menguasai teknik paling mematikan, yaitu pukulan 1 jari. Scene berpindah ke sebuah restoran untuk merayakan keberhasilan Stan karena sudah berhasil menguasai bela diri. Di sini, The Master memberitahu tugas terakhir untuk Stan dan harus dilakukan malam itu juga. Tugas tersebut ternyata adalah mengalahkan pelatih karate yang dulu pernah mengusirnya dan menghajarnya. Di situ Stan menunjukkan keahliannya. Lihatlah aksinya. Waktu kebebasan selama 6 bulan pun kini berakhir. Kini Stan harus menjalani hukumannya. See you guys in 3 years. Istri Stan yang melihatnya dari kejauhan pun bersedih dan menangis melihat Stan yang akan menjalani hukuman. Scene berpindah ke sebuah mobil tahanan yang di dalamnya terdapat 2 orang yang merasa ketakutan. Juga ada beberapa tahanan lainnya. Salah satunya adalah Stan. Saat perjalanan menuju penjara, seorang tahanan berkumis yang duduk di sampingnya malah mengganggu Stan. This your first time? Sesampainya di penjara, para tahanan disambut oleh kepala sipir yang bernama Francis Gasque dan memberitahu aturan di penjara tersebut. Pemeriksaan pun dimulai. Beberapa sipir terkaget saat memeriksa Stan. Sweet Jesus, staring into my soul. Stan diantar oleh sipir menuju selnya. Ternyata dia satu sel dengan seorang pria tua yang bernama Larry. Stanley menyuruhnya turun dari tempat tidurnya karena sekarang itu milik Stan. Saat Stan sedang bersantai di kasur tersebut, Larry bercerita kalau dirinya sering ejakulasi di kasur itu. Stan pun langsung turun dari kasur tersebut dan memilih tidur di kasur bawah. Larry pun bersikap ramah kepada Stan. Saat di lapangan penjara, Stan bertanya kepada Larry, siapa yang paling kuat dan ditakuti di penjara tersebut. Larry memberitahu bahwa di penjara itu terdapat beberapa geng yang ditakuti, yaitu geng kulit hitam, geng Meksiko, geng kutu buku, dan geng Nazi. Lalu Stan bertanya lagi, siapa predator yang paling ditakuti? Larry menunjuk pria besar kekar yang sedang mengganggu seorang napi. Ia menjelaskan bahwa orang tersebut tidak pernah merasa puas saat melakukan kekerasan seksual. Pria tersebut bernama Big Raymond. Stan kemudian meminjam buku Larry.
Lalu ia menghampiri si predator itu. Tanpa basa-basi, Stan memanggil namanya dan mengejeknya dengan mengatakan ia akan memanggilnya gendut yang langsung membuat Big Raymond marah. Big Raymond yang marah besar lalu mendekati Stan dan berniat untuk menghajarnya. Namun Stan berhasil memukulnya. Pertarungan pun terjadi. Gangster kulit hitam yang melihat Big Raymond dihajar tidak terima dan berniat mengeroyok Stan. Stan tidak takut sedikit pun, bahkan dia melawan dengan santai dan mampu menghajar mereka semua. Hingga akhirnya yang tersisa hanya ketua geng kulit hitam. Stan pun mendekatinya secara santai dan inilah yang terjadi. Stan pun berpindah ke kantin penjara. Saat Stan sedang makan dengan Larry, datanglah seorang pria untuk berterima kasih karena dirinya merasa sudah ditolong oleh Stan. Namun Stanley tetap cuek karena dia melakukan semua itu hanya untuk menolong dirinya sendiri. Saat Stan sedang membuat sesuatu di dalam selnya, tiba-tiba sipir masuk dan memberitahu Stan bahwa kepala penjara ingin bertemu dengannya. Stan pun langsung menemui kepala penjara. Sesampainya di ruangan tersebut, kepala penjara menyuruh anak buahnya melepaskan borgol yang terpasang di tangan Stan. Namun ternyata You can take the cuffs off him. It's all right. I already got him. Stan pun diperlakukan dengan baik, bahkan diberi cerutu kualitas terbaik. Kepala penjara tersebut berencana mengajak Stan untuk membantunya menjalankan bisnis kotornya. Stan menolaknya, dan saat Stan belum selesai bicara, kepala penjara mengatakan jika Stan membantunya, dia akan diberi kebebasan bersyarat. Stan pun akhirnya berpura-pura menerima tawaran dari si kepala penjara. Hari pun berganti. Saat Stan sedang mandi, datanglah geng Nazi yang ingin membunuhnya. Namun dengan cepat, Stan menyadari hal tersebut. Dan inilah yang terjadi. Stan pun berhasil mengalahkan kepala geng Nazi hanya dengan sabun yang ia rakit menjadi seperti senjata milik Bruce Lee. Setelah mengalahkan ketua geng Nazi, ia memberikan ketua geng Nazi tersebut kepada geng kulit hitam yang secara kebetulan bertemu di kamar mandi. Scene berpindah di sebuah bar. Terlihat pengacara yang sedang menerima telepon dari Stan. Stan menanyai hal tentang istrinya dan menanyakan kesempatan bandingnya. Tetapi pengacara yang tersebut malah menggoda Madam Foreman yang menyatakan Stan bersalah saat dalam persidangannya dulu. Saat sedang mengecek beberapa berkas di ruangan kepala penjara, ia dikenalkan dengan seorang mafia Vietnam yang bernama Mr. Dang, yang ternyata adalah rekan bisnis si kepala penjara. Dengan sengaja, Stan pun berbicara yang membuat Mr. Dang merasa kesal. Namun Mr. Dang menahan emosinya dan hanya berkata ia akan menemui pengacara yang disarankan oleh Stan. Kepala penjara pun menunjukkan keadaan penjara kepada Mr. Dang sambil membicarakan rencana mereka. Stan pun kaget mendengar rencana kepala penjara dan Mr. Dang. Scene berpindah ke The Master yang terlihat sedang ngomong sendiri. Namun ternyata dia sedang berbicara dengan Stan. Stan bertanya kepada The Master apakah ia pernah merasa kasihan. Namun The Master menanggapinya dengan bercanda. Stan pun pergi. Scene berpindah ke Mr. Popper yang sedang bersenang-senang dengan Madam Foreman. Saat Mr. Popper menerima telepon, tiba-tiba datanglah Mr. Dang bersama anak buahnya. Anak buah Mr. Dang langsung menghajar Mr. Popper hingga tak sadarkan diri. Adegan kembali lagi ke Stan yang sedang sedih karena rindu dengan istrinya. Stan curhat kepada Larry. Dia mengetahui alasan Larry kenapa dia bisa masuk penjara. Mendengar hal itu, Stan merasa bersalah dengan istrinya dan teringat saat bersama istrinya. Stan langsung membuat surat dengan buku yang sudah ia pegang lalu mengirimnya ke istrinya. Istrinya yang membacanya merasa bahagia dan senang. Namun ternyata Hey, baby. Scene berpindah di lapangan penjara. Stan mengumpulkan semua para tahanan dan membacakan pidato. Ia memberi aturan baru yang berisi tidak ada lagi kekerasan di penjara itu. Bila ada yang menolak, ia akan berhadapan langsung dengannya. Mereka semua menerimanya dengan meminta syarat tertentu. Syarat itu dikabulkan oleh Stan, yang isinya yaitu boleh berhubungan atas dasar suka sama suka. Dan akhirnya Big Raymond mendapatkan pasangannya yaitu Tyler, pasangan yang serasi. I'm sure there's someone here who wants to have sex with you. Oke, kita lanjut. Akhirnya penjara itu pun damai dan tentram. Saat sedang makan di kantin, banyak tahanan yang ingin bergabung dengan Stan. Awalnya, Stan menolak karena dia berpikir sebentar lagi dirinya akan bebas dari penjara tersebut. Namun setelah dibujuk oleh Larry, dia pun akhirnya menerima mereka semua. Okay, you're in. Tanpa ia ketahui, ternyata istrinya membalas suratnya. Ia pun berterima kasih kepada Larry karena sudah menyampaikan pesan dari istrinya. Lalu ia pun langsung membaca surat dari istrinya tersebut. Terlihat seisi penjara sekarang berdamai tanpa kerusuhan sama sekali berkat adanya Stan di situ.
Ketika sedang melepas rindunya dengan sang istri, di saat yang bersamaan, kepala penjara sedang berbicara dengan anak buahnya yang menyatakan rasa kesalnya dengan perlakuan baik Stan di penjara tersebut. Ia berpikir mungkin nantinya Stan akan membuat rencananya gagal. Saat Stan usai melepas rindu dengan istrinya bercerita tentang The Master yang mengajarinya Kama Sutra. Hal itu mengakibatkan emosi Stan memuncak dan marah sampai Stan berpikir kalau istrinya berselingkuh dengan The Master. Di tengah pertengkaran tersebut, tiba-tiba sipir datang dan mengatakan waktunya sudah habis, lalu membawanya pergi. Hari berikutnya Stan kembali bertemu dengan kepala sipir. Di sana kepala sipir menceritakan rencananya dan apa yang akan dia lakukan kepada para tahanan. Stan ternyata diperintahkan untuk membuat keadaan penjara kembali kacau saat para gubernur penjara datang. Singkat cerita, Stan meminta bantuan kepada Popper. Namun Popper malah menyuruhnya menerima kesepakatan yang diberikan oleh kepala penjara karena dia diserang oleh 2 orang Asia dan Madame Foreman tidak menjawab teleponnya. Keesokan harinya, dia berbicara dengan sipir bahwa dirinya menerima kesepakatan tersebut. Di saat itu juga, dia mengumumkan bahwa dia membebaskan apapun yang akan dilakukan oleh semua para napi. Sekarang, Stan sudah tidak peduli lagi. Larry yang melihat sikap Stan pun curiga dan kecewa. Di sisi lain, terlihat kepala penjara merasa sangat puas dengan keadaan penjara yang kembali ricuh. Keadaan tersebut membuat beberapa tahanan merasa sedih karena harus selalu mengalami banyak perundungan dan bahkan Big Raymond harus berpisah dengan kekasihnya Tyler. Larry yang kecewa melihat tingkah laku Stan pun menjauhi Stan. Stay out of the yard tomorrow. Keesokan harinya, terlihat para gubernur penjara datang dan kepala penjara menjelaskan bahwa dia akan menunjukkan tempat tahanan yang paling berbahaya. Bahkan, ia mengenalkan Stan dengan gubernur penjara dan memberitahu Stan bahwa rencananya akan dilakukan pada jam 12.30. Tanpa diketahui oleh Stan, ternyata Larry merencanakan sesuatu dengan semua para tahanan. Kembali ke Stan yang sedang berjalan untuk bertemu dengan Dewan yang akan menyatakan kebebasannya. Namun di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan Mindy dan The Master yang membuatnya semakin kesal. Tapi saat The Master mengatakan kalau The Master ternyata impoten, Stan pun langsung merasa bahagia. Di dalam ruangan saat bertemu Dewan untuk menerima kebebasannya, dirinya tiba-tiba teringat masa-masa di penjara bersama teman-temannya. Pada saat itu juga, ia langsung berubah pikiran dan berniat untuk menyelamatkan para tahanan. Namun saat ia akan mengambil bukti di ruang kepala penjara, ternyata di sana sudah ada Mr. Dang yang ternyata adalah murid pertama dari The Master. Tanpa basa-basi, mereka pun bertarung. Stan pun sedikit kesusahan saat melawan Mr. Dang. Setelah terkena pukulan bahkan tendangan bertubi-tubi dari Mr. Dang, Stan berhasil bangkit dan menghajar balik sampai Stan mengeluarkan jurusnya yaitu pukulan 1 jari yang akhirnya Stan menang dalam pertarungan tersebut. Setelah mengalahkan Mr. Dang, Stan pun melihat jam yang menunjukkan waktu pembasmian akan segera terjadi. Stan pun berlari ke tempat di mana para gubernur penjara dan kepala penjara berada. Sesampainya di sana, dia berteriak kepada semua tahanan. Namun dirinya dikejutkan karena semua tahanan tidaklah saling serang. Dan ternyata, Ready to dance, motherfuckers? Step up and handle your shit, bitch. kepala penjara yang kesal berniat untuk membunuh mereka semua, namun digagalkan oleh para gubernur penjara. Dan saat kepala penjara akan menebak Stan, tiba-tiba Stan kaget, istrinya dan The Master menyelamatkannya. Di akhir film, kalian bisa melihat semua tahanan sekarang sudah berdamai. Apakah kalian ingat sama pengacara Stan yang bernama Popper? Sekarang dia yang menjadi tahanan. Dan bahkan Big Raymond memiliki pacar baru, yaitu kepala penjara. Akhirnya Stan bebas dan berkumpul kembali dengan istrinya. Dan sekarang alhamdulillahnya Stan sudah memiliki seorang anak. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe. Serta share video ini. Sampai jumpa di nobar selanjutnya. Kamsahamnida.